Kemudian, rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN terdiri atas 21 bab dan 312 pasal dengan 8 ruang lingkup. Kedelapan ruang lingkup itu diantaranya adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan juga citra institusi, kemudian pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan terkait informasi lainnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN masuk tahap uji publik ketiga dan nasib tenaga honorer kembali disorot. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman sahabat Arjonatan Family yang masih belum mendapatkan informasi penting mengenai rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang kini masuk di uji publik ketiga dan serta nasib honorer yang kembali menjadi sorotan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua sahabat Arjonatan Family dapat mendapatkan informasi terupdate dari channel Arjonatan Family. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nasib tenaga honorer kembali disinggung di dalam uji publik rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang ketiga. Rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN kembali diuji publik sebagai Rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN kembali diuji publik sebelum ditetapkan sebagai aturan resmi. Uji publik rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN ini merupakan kabar bahagia bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sebab tenaga honorer sebentar lagi akan memiliki payung hukum karena rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN akan segera disahkan setelah uji publik. Kali ini, uji publik rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN dilakukan di Yogyakarta pada Selasa 2 Juli 2024 dan tentu ini merupakan kota ketiga untuk uji publik rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN setelah sebelumnya di Jakarta dan juga dilakukan di Kota Bogor. Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian Pan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa uji publik ini merupakan wadah untuk menampung masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan di lapangan, sehingga peraturan pemerintah yang dihasilkan jauh lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pan-RB Azwar Anas. Kemudian, rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN terdiri atas 21 bab dan 312 pasal dengan 8 ruang lingkup. Kedelapan ruang lingkup itu diantaranya adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan juga citra institusi, kemudian pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Selain itu, rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN
juga akan merumuskan aturan yang perlu disoroti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang telah diketahui bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang disahkan pada 31 Oktober tahun 2022. Sehingga aturan-aturan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus dirumuskan secara jelas melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN. Sehingga saat ini PLT Deputi Bidang SDM Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menyebutkan 7 hal-hal yang disoroti di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan akan dirumuskan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN. Pertama yaitu mengenai transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Kemudian, penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi dan jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agil dan kolaboratif serta lebih fleksibel. Kedua yaitu terkait dengan mobilitas talenta nasional. ASN harus siap ditugaskan dimanapun berada karena mempunyai fungsi perekat pemersatu bangsa. Yang ketiga adalah terkait dengan percepatan pengembangan dan juga kompetensi. Kemudian keempat yaitu mengenai penataan tenaga honorer sebelum dihapus pada Desember 2024. Dan yang kelima adalah mengenai reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Sedangkan yang keenam yaitu terkait digitalisasi manajemen ASN. Adapun ketujuhnya adalah penguatan budaya kerja dan juga citra institusi. Oke, teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga setelah dilakukan uji ketiga publik mengenai RPP Manajemen ASN dapat segera direalisasikan, dan kita berharap semoga rancangan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN adalah yang terbaik untuk teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Kita berharap semoga peraturan yang ada di dalamnya serta kebijakan-kebijakannya dapat menjadi yang terbaik yang dapat mensejahterakan kehidupan ASN di seluruh tanah air. Oke, teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.